Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan 1 mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya akan review sedikit mengenai perulangan. Jadi di materi pertemuan 1 bagian perulangan, jadi perulangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang sampai kondisi tertentu. Nah, perulangan itu ada 3 macam, ada for, while, dan do while. Untuk materi hari ini kita hanya mempelajari mengenai for saja. Jadi for itu terdiri dari ini sintaksnya. Jadi tulisannya for dalam kurung, kita membentukkan ungkapan 1. Ungkapan 1 itu batas awalnya, kemudian ungkapan 2 adalah batas akhirnya, kemudian ungkapan 3 itu kita mau menambah atau mengurangi untuk sampai ke batas akhirnya. Oke, saya ambil contoh, misal saya mau mencetak angka 1 sampai 5. Jadi kita masuk ke Eclipse-nya. Misal saya mau mencetak angka 1 sampai 5. Berarti saya buat dulu sintaks for-nya. Misalkan saya punya variabel i, nilai awal saya adalah 1. Berarti saya mau mencetak angka 1, maka nilai awalnya 1. Kemudian nilai saya akan mencetak angka 1 sampai 5. Berarti nilai akhir saya adalah 5, sama dengan 5 ya. Nah, sekarang kita akan melihat antara 1 sampai 5, berarti kan ada angka 2, 3, dan 4. Nah, 2, 3, dan 4 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5? Harusnya lebih kecil, maka kita buat dia lebih kecil. Oke, ini adalah ungkapan 1, ungkapan 2, dan kita butuh ungkapan 3. Ungkapan 3 itu increment atau decrement. 1 supaya bisa kedua itu kita menambah atau mengurangi. Menambah, maka saya butuh i sama dengan i plus 1. Jadi 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan i yang baru. Nah, format i sama dengan i plus 1 itu kita boleh ganti i plus plus jadinya. Ya, mana yang lebih efisien, mudah ingatnya, gini boleh. Oke, setelah selesai kita sisuk. Saya cetak, mau pakai tulisan boleh, angka ke. Oke, saya tambahin variabel i nya, maka nanti akan tercetak di sini angka ke 1, angka ke 2, angka ketiga, angka keempat, dan angka kelima, sampai sebanyaknya ini ya. Kalau kalian ini ganti 10, maka nanti dia cetaknya angka 1 sampai 10 nih ya, kelihatan. Nah, untuk perulangan itu dulu, nanti kita akan lanjut lagi sampai materi selanjutnya, nanti ada tentang perulangan lagi. Oke, ini masuk ke materi pertemuan 2, kita akan membahas mengenai array. Apa sih array? Jadi array itu adalah variabel yang dapat menyimpan banyak data. Kalau sebelumnya kita mau menyimpan data di variabel kan cuma satu. Misal saya mau menyimpan nama Ari, berarti saya buat string nama sama dengan Ari. Hanya bisa satu data yang kita masukkan ke dalam variabel itu. Nah, untuk data yang lebih dari satu, kita boleh menyimpan di yang namanya array. Nah, array menyimpan data itu menggunakan yang namanya index. Index array selalu dimulai dari angka 0. Jadi misal saya punya array, nama array-nya adalah nama teman, dimana nanti isinya adalah Linda, Agus, dan Santi. Nah, diharapkan nama array ini adalah untuk satu tipe data yang sama ya. Jadi kalau kalian lihat, Linda, Agus, dan Santi ini adalah tipe data string ya, jadi ini. Nah, bagaimana cara deklarasi array-nya? Bisa pakai cara pertama. Nah, untuk
array itu nanti dideklarasikan dengan kurung siku. Jadi misalnya saya pakai triple data string kurung siku nama. Oh, berarti saya tahu ini adalah variabelnya array. Ya. Atau boleh pakai cara kedua. Jadi buat seperti biasa string nama, tapi di variabel namanya dikasih kurung siku. Ya, jadi dia adalah tipe array, variabel array. Nah, di sini kalau kita buat kurung siku aja, berarti ukuran array-nya tidak didefinisikan. Artinya bebas menampung berapa banyak data. Ya. Nah, beda dengan kita menulis string nama 5. Berarti di sini hanya bisa 5 data yang diinputkan saja. Jadi kalau kalian misalnya sudah menyediakan 5 data, kalian masukin 6 data, error. Ya, itu. Nah, deklarasinya bisa pakai ini juga, string nama, ya, variabel array-nya nama, new string 5, artinya hanya bisa 5 data yang diinputkan ke variabel array nama. Nah, cara deklarasinya bagaimana? Boleh satu-satu. Bisa saya buat nama, ingat tadi indeksnya array mulai dari 0, jadi nama 0, indeks 0 adalah Linda. Nama indeks 1 adalah Santi, nama indeks 2 adalah Susan. Atau kalau kalian gak mau ribet, boleh langsung aja string nama sama dengan kurung kurawal Linda, Santi, Susan. Nah, ini lebih cepet ya. Jadi kita nggak perlu ingetin dia adalah tipenya indeks keberapa. Nah, kita ambil latihan aja. Ini saya tulis. Misal saya mau buat string nama ya. Oke. Ini saya definisikan bisa input 5. Kita akan lihat dia kalau saya input 6 error enggak ya. Oke. Saya langsung isi di sini. Misalnya saya buat Lili, Lala, Lili, Lulu, Lele, misalnya Vicky. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nih. Tutup. Oke. Nanti tinggal di situ saya mau pakai nama 0, sisa aja. Bentar, ini error karena dia nggak bisa kayak gini ya, jadi langsung seperti ini aja. Jadi yang 0 adalah si Lala, kelihatan ya. Kalau saya mau sisunya namanya si Lele, hitung dari sini ya, 0, 1, 2, 3, maka nanti keluar namanya si Lele. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, kalau kita mau mencetak seluruh datanya, berarti kan saya mulai ketik satu-satu, nama 0, nama 1, nama 2, nama 3. Bagaimana kalau datanya banyak? Datanya misalnya 1000, menjadi tidak efisien. Pakai seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menggunakan yang namanya perulangan. Nah, kita implementasikan ya. Misalnya saya mau cetak semua datanya. Nah, ini saya hapus. Kita gunain perulangan. For INTI sama dengan 0. Ingat, indeks mulai dari 0. Maka I lebih kecil sama dengan dari nama titik length. Length itu adalah panjang dari si variabel array-nya, ada berapa panjangnya. I plus plus ya, length nggak perlu pakai buka kurung tutup kurung, langsung aja. Oke,
Enaknya kalau ada lampu merah di sini berarti kan error. Kalian klik nanti dia bisa suggest apa yang harus diperbaiki ya. Oke, kita masukin ke dalam. Ini diganti nama i. Jadi kalau kalian print screen running, nanti keluar tulisannya Lala, Lili, Lulu, Lele, Lelo. Nih, keluar tulisannya ya. Oke. Ini error gak? Error kenapa? Karena dia keluarin indeksnya lebih dari 5 aja, harusnya kurang dari nih. Baru dia nggak error ya, dikurangi dari lengthnya, karena tadi mulai dari 0 tapi lengthnya 5, hanya error. Oke, selanjutnya ini sama tadi. Nah, sekarang kita coba input npm dan nama, tapi nanti banyak. Oke, kita coba buat di ini, saya komen saja. Oke, karena kita mau pakai input, berarti kita import library dulu, import java io titik bintang. Oke, jangan lupa tambahin throw untuk lempar pesan kesalahan, iOS action. Jangan lupa dibuat dulu input stream readernya, ketik input spasi stream reader, nama objeknya reader, nama kelasnya input stream reader, dalam kurung system .in. Oke, buffer reader, ketik buffer spasi read kontrol spasi br sama dengan new buffer reader. Oke, nah soalnya diminta adalah buatlah program Java input npm dan nama, tapi nanti menampilkan datanya banyak ya. Jadi kita bikin dulu di sini, bikin variabel dulu string nama. Oke, kemudian kita buat string npm. Kita buat npm-nya pakai string aja. Oke, nah karena kita mau deklarasikan berapa banyak npm-nya, pakai new tadi. Kalau kalian lihat string, bentar, supaya kalian nggak error, bikin dulu ini aja. Oke, kita buat kita anggap dulu bahwa mahasiswanya cuma ada 2 aja. Berarti kalau 2 ini berarti 3 data ya, 0, 1, 2. Kita berarti 3 ya. Oke, ini juga 2. Sekarang kita input siswa, masukkan nama mahasiswa ke 1. Ini data yang pertama dulu ya. Maka saya buat nama mulai dari 0 sama dengan, karena integer langsung aja, karena string langsung aja, pr titik readline. Oke, ini nama. Kemudian masukkan npm mahasiswa ke 1, maka ini npm. Oke, kalian boleh supaya batasannya ada, ini buat aja data mahasiswa ke 1. Ini berarti saya betul, masukkan nama mahasiswa dan npm. Oke, kalau sudah kita buat lagi kedua, ini supaya ada ininya, kita enter aja. Oke, data kedua, kemudian ini diganti 1, ingat ya. Terus yang ketiga
ini ke 3, maka ini diganti 2, ini diganti 2. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, deklarasi dulu variabelnya, nama dan npm, butuh datanya 3, berarti kan mulai dari 0, 1, 2. Oh bukan, kalau 2 berarti ini tidak bisa, 2 cuma bisa 2 data. Oke, sudah. Sekarang kita cetak itu. Sekarang ini output datanya, tadi yang di input, ini output. Kita copy dulu sebentar. Ini data mahasiswa ke 1, saya buat siswa, and namanya plus nama dari 0. Nah, ini npm nya berarti dia npm ke 0, ini yang 0 ya. Nah, yang kalau ke 1, ke 2 berarti ini ganti 1, ini ganti 1. Oke, sekarang kita saya buat ini output supaya tahu bedanya. Ini tadi inputnya. Oke, kita running. Ini ya, data mahasiswa ke 1 kita masukin dulu, nama mahasiswanya Lili, npm 123. Mahasiswa yang kedua Lala, npm 234. Maka nanti keluar hasilnya. Ya, jadi Lala 234, yang kedua Lili 123. Oke, nah kalau misalnya saya masukin data yang ketiga, error. Kenapa? Karena dia cuma bisa nampung 2 data. Kenapa dia langsung error ya? Karena dia cuma bisa 2 itu artinya jumlah datanya, bukan array-nya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini soal ketiga, ini latihan buat kalian ya, ini contohnya. Nah, sekarang gimana kalau kalian seperti ini? Ini kan jadinya kalau datanya ada 5, wow, kalian harus copy ini banyak sekali. Padahal kalau kalian lihat outputnya itu isinya sama loh yang mau dicetak. 0 dan 1 ini kan kalian bisa ganti jadi i. Kemudian ini juga bisa ganti jadi i. Nah, gimana supaya dia jadi lebih efisien? Lebih efisien gimana caranya? Itu maka kita pakai perulangan. Oke, caranya begini. Kita akan siswakan dulu. Saya minta inputkan, masukkan banyak mahasiswanya dulu. Berarti saya butuh variabel banyak mahasiswa. Ya, saya input banyak mahasiswanya adalah integer titik pas, integernya jangan lupa br titik readline. Berarti banyak mahasiswanya ini tadi kan 2, diganti di sini di banyak mahasiswa. Ini juga banyak mahasiswa. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti di sini for-nya. For integer i 0, i berarti kurang dari banyak mahasiswanya. Jadi kalau mahasiswanya 3 berarti kurang dari 3, berarti 2 gitu ya. I plus nambah 1. Oke, ini kita tab ke dalam untuk inputnya sampai sini. Ini kita hapus 1 aja sampai enter, ini kita tambahin. Oke, nah data jadi cuman ini aja yang yang 0 diganti i,
ganti I. Yang ke 1 jangan ke 1, tapi kalian ganti jadi I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena I nya mulai 0, harus tambah 1 baru jadi 1. Oke, kemudian yang ini sama outputnya kita pakai for ulangan lagi, pakai for int boleh I atau kalian mau J boleh, J sama dengan 1, J kurang dari banyak mahasiswa, J plus plus. Oke, ini kalian masukkan ke dalam for-nya. Nah, yang ini dihapus saja. Oke, yang ini tadi sama, jadi ke plus I plus 1. Yang ini diganti jadi, jangan I, J. Oke, ini diganti J, ini diganti J. Oke, sekarang kita coba input. Berarti saya mau input 4. Coba aja random ya. Nama mahasiswa A, NPM-nya 1. Nama mahasiswa B. Ini kalian nggak perlu arahin mouse-nya, langsung ketik di keyboard kalian, langsung pindah sendiri. B, C, mahasiswa NPM-nya 3. D, kan keluar sendiri dia sesuai dengan banyak mahasiswanya nih ya. Oke, D, banyak mahasiswa 4. Nah, nanti keluar sini data mahasiswa kedua. Oh, yang ke satunya ketinggalan ya. Salah. Jangan mulai dari J sama dengan 1, tapi J sama dengan I. Nah, nanti keluar sendiri hasilnya ya. Tuh. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan latihan, akan kita bahas di pertemuan kita ya. Nanti kita akan bahas. Kalian belajar video ini dulu. Oke.